Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menelaah kebahasaan teks persuasi. Oke, ada beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam penulisan teks persuasi. Unsur kebahasaan tersebut terdapat pada bagian-bagian struktur teks persuasi yang menjadi ciri bagian tersebut. Beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kata kerja yang menyatakan penjelasan. Kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. 3, konjungsi sebab akibat atau kausal. 4, kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Dan yang kelima adalah penggunaan partikel lah dan kah. Baik, kita mulai dengan kebahasaan yang ke-1, yaitu kata kerja yang menyatakan penjelasan. Kata kerja ini banyak digunakan pada bagian pembukaan dan penyampaian tesis. Contoh kata kerja yang menyatakan penjelasan adalah merupakan, ialah, dan adalah. 2. Konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Nah, konjungsi ini sering digunakan pada bagian tesis. Konjungsi tujuan contohnya adalah agar, supaya, dan untuk. Adapun contoh konjungsi penjelasan adalah bahwa. 3. Konjungsi sebab akibat atau kausal. Nah, konjungsi ini sering digunakan pada bagian argumen. Contoh konjungsi sebab adalah sebab, karena, dan oleh karena. Adapun contoh konjungsi akibat adalah hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. 4. Kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Kata tugas yang menyatakan ajakan digunakan pada bagian rekomendasi. Contoh kata tugas ini adalah ayo, hendaknya, dan mari. Adapun contoh kata tugas yang menyatakan larangan adalah jangan, dilarang, dan hindari. 5. Penggunaan partikel lah dan kah. Selain kata tugas, partikel lah dan kah juga sering digunakan bagian rekomendasi untuk mempertegas saran, ajakan, atau larangan yang disampaikan penulis. Untuk memperjelas penerapan unsur kebahasaan teks persuasi, coba kalian perhatikan teks berikut ini. Pada kata yang bercetak tebal dalam teks tersebut merupakan unsur kebahasaan yang menandai teks persuasi. Kata merupakan menandakan penjelasan. Konjungsi karena menyatakan penyebaban. Dan konjungsi akibatnya menandakan keterangan akibat. Dan kata tugas marilah menandakan ajakan. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menelaah kebahasaan teks persuasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mencari ciri kebahasaan dalam contoh teks persuasi yang kalian temukan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar membaca dan menulisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.